Saya off aja biar jangan terganggu kecepatan transfer datanya. Ini kelihatan ya presentasinya ya. Lihat dokter. Baik, kita mulai ya. 20 menit ini saya akan padatkan sampai 9. Jadi kita setelah pelajarin yang kemarin ya, bioenergetik itu adalah bagaimana sel itu menyiapkan energinya untuk keperluan metabolisme sel, baik anabolisme dan katabolisme ya. Nah, disitulah nanti ATP sebagai baterainya atau sumber energinya untuk aktivitas dari semua proses yang ada di dalam sel. Kemudian sel akan membangun sebuah organ dan kemudian sistem ya. Jadi ini yang kita pahami dulu ya. Jadi bahwa seluler energetik itu kita mempelajari tentang bagaimana sel itu menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dan pabriknya itu di mana. Ya kita tahu bahwa pabriknya itu ada di sitoplasma dan mitokondria ya. Yang utamanya nanti di mitokondria, tapi tidak terlepas dari sitoplasma ya. Nah, jadi semua kalau kita kalau kita buat dalam satu kesimpulan akhir sebenarnya ya, ATP itu akan disintesis ya dari metabolisme glukosa kan gitu ya. Jadi kalau ini adalah rumus glukosa, satu molekul glukosa dengan 6 molekul oksigen dengan 36 fosfat inorganik, diperlukan 36 adenosine fosfat ditambah 36 hidrogen ion, dia akan menghasilkan 36 ATP dengan 42 air molekul dan 6 karbon dioksida. Jadi yang akan dihasilkan air, terakhir CO2 dihasilkan, ini akan dikeluarkan nanti sebagian melalui pernapasan, sebagian juga akan dirubah menjadi karbonat ya. Kemudian ini yang dihasilkan baterainya 36 ATP ini akan dihasilkan dari satu molekul glukosa. Nah, kalau satu molekul glukosa ini kita hitung-hitung kimia berapa gram itu nanti bisa dicari sendiri ya, metabolisme satu molekul glukosa ini sebetulnya berapa masanya atau beratnya ya, apakah itu 15 gram atau dia itu 30 gram yang menghasilkan satu molekul ya. Baik, kemudian nah inilah prosesnya ya. Di sini ada glikolisis yang di sitoplasma ya, ini glukosa masuk ke dalam sitoplasma, dia akan melakukan serangkaian proses metabolismenya sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2 pirufat, kemudian 2 NADH dihasilkan juga, dan ATP ada di sini dihasilkan 2 ya. Nah, kemudian pirufat ini akan dirubah menjadi asetil-CoA. Dia akan masuk ke dalam mesin berikutnya, itu siklus Krebs. Yang ini sudah di mitokondria ya, siklus Krebs ini. Nah, di sini akan dihasilkan 2 ATP dengan 6 molekul CO2, kemudian dihasilkan 2 molekul NADH sebagai koenzim ini nanti ya, 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi di sini totalnya ada 8 NADH dan 2 molekul FADH2. Nah, ini nanti koenzim ini akan masuk ke dalam respiratory chain. Inilah yang di mitokondria juga yang terakhir yang menghasilkan banyak ATP ya, sehingga nanti di sini akan dihasilkan 32 ATP ya, dengan total energinya jadi akhirnya 2 tambah 2 4 tambah 32 jadi 36 ATP. Ini harus bisa kita pahami betul ya. Nah, proses yang paling banyak menghasilkan itu adalah di mitokondria, di inner mitokondria, di mana proses respiratory chain dan oksidatif fosforilisasi berjalan ya. Jadi ini sebetulnya overview-nya ya. Inilah glukosa ya. Jadi kalau satu molekul glukosa masuk dan dia akan diurai, ini proses itu akan menghasilkan 36 ATP ya. Nah, kita ambil satu tahap demi tahapnya dulu ya. Glikolisis ini glukosa ya, dengan 2 molekul ATP ini akan menghasilkan 2 pirufat dan 2 ATP. Ini reaksi umumnya ya.
Jadi kalau kita pecah tadi, inilah dia glikolisis masuk mesinnya. Ini glukosa akan masuk ke sitoplasma, kemudian akan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, 2 ATP ya. Nah ini. Nah, jadi glikolisis ini ya di sitoplasma ya terjadi. Jadi kalau kita lihat ini glukosa, ini strukturnya. Nah, di sini akan terjadi serangkaian ya perubahan glukosa menjadi substrat glukosa 6-fosfat terus sampai akhirnya berubah terakhir jadi pirufat. Dari glukosa menjadi pirufat akan berubah berapa tahap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahap. 10 substrat ya. Nah, dari glukosa menjadi pirufat dengan enzim 1, 3, ini ada 9 enzim ya yang bekerja di sini. Jadi untuk merubah satu molekul glukosa menjadi produk akhir pirufat itu diperlukan sekitar 9 enzim. Nah, yang dihasilkan oleh sel itu sendiri ya dari peristiwa karena enzim itu merupakan protein, jadi dihasilkan dari sintesis protein yang ada di DNA, ribosom, retikulum endoplasma ya. Nah, itu dia. Jadi kemudian peristiwa ini adalah peristiwa yang anaerob. Anaerob itu nggak perlu oksigen. Kalau kita lihat reaksi dari awal sampai akhir, di sini tidak ada memerlukan oksigen ya, tapi akan dihasilkan juga. Di sini ada 2 molekul air ya, ini dia. Jadi itu tadi adalah glikolisis ya. Jadi step yang kedua adalah citric acid cycle ya. Nah di sini setelah glikolisis ya glukosa menjadi 2 pirufat. Nah ini akan dirubah menjadi pirufatnya akan masuk ke dalam ya masuk nama lainnya citric cycle sama itu pirufat tentunya akan bahan baku utama ya. Mana tadi ya untuk menghasilkan 2 ATP 6 NADH FADH, jadi 8 NADH ditambah dengan silah 2 ya 6 molekul. Ini terjadi di mitokondria ya. Jadi kalau kita lihat ini mitokondria ini ya, kemudian ini dia kalau dibuat dari kompartemennya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya ya. Di sini ada intermembran space, ruang antar membran. Kemudian di sini ada matriks, ada bagian luar membran ini yang berhubungan dengan sitoplasma ya, bagian luar, bagian dalam membran itu yang nanti berhubungan dengan intermembran space ya. Kemudian ada krista itu yang berbentuk lekok-lekok ini nih, krista ya. Di sini tempat energi diproduksi semua ya. Nah ini, nah kalau kita lihat dari besarnya, panjangnya ini sebetulnya ya 1 sampai 2 mikron ya. 0,1 lebarnya sampai 0,5 mikron. Jadi sangat kecil sekali, nggak bisa dilihat mata telanjang ya, harus dengan mikroskop ya. Ini dengan mikroskop elektron ya, sehingga dapat pencahayaan. Jadi kalau dilihat dari situ, mitokondria itu memang karena dia penghasil energi ya bisa dia nampilkan layarnya ya. Jadi kalau dari siklusnya secara umum ini ya, jadi pirufat tadi dirubah menjadi asetil-CoA ya, asetil-CoA ini bahan baku pertama sehingga menggerakkan proses siklus Krebs secara umum terus menerus ya sampai ini berhenti dihasilkan. Tapi nggak mungkin berhenti dihasilkan karena energi perlu dibentuk setiap detik terus menerus selama kita hidup ya, jadi nggak bisa berhenti. Jadi asetil-CoA ini harus tetap ada. Nah asetil-CoA ini sumbernya dari pirufat yang ada di glikolisis, di mana tadi glukosa penting. Jadi makanya glukosa itu tetap harus disediakan oleh tubuh kita ya, terus menerus, tidak boleh berhenti atau kadarnya turun ya. Kalau kadarnya turun juga ada namanya nilai ambangnya. Glukosa itu harus ada nilai ambangnya. Jadi nilai normal glukosa kita harus ada sehingga terpenuhi kebutuhan glukosa di jaringan di sel ya. Bayangkan kalau misalnya kita bicara tentang sel dalam tubuh ya, termasuk sel otak. Jadi sel otak itu juga memerlukan energi dalam jumlah besar dan segera. Jadi nggak boleh lambat-lambat. Jadi kalau hipoglikemik, yang paling berbahaya adalah kebutuhan energi di otak. Ya, lama dia diatasin dia bisa meninggal ya, karena kematian jaringan otak itu lebih cepat kalau dia nggak
batasi kebutuhan energinya. Ya, jadi ini ya, jadi siklus Krebs ini juga terus-menerus akan berputar untuk menghasilkan produk-produk tadi ya, 2 ATP tambah 8 FADH, tambah 8 NADH dan 2 FADH, ya, kemudian mengeluarkan CO2 ya dan air. Nah, ini akan dihasilkan terus-menerus. Ya, ini nama lainnya Krebs cycle, cycle singkatannya. Jadi di matriks mitokondria jadiannya ya, ini adalah membutuhkan asetil-CoA, ya, jadi pirofat itu akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nanti ini ada produk yang dihasilkan, ya, FADH2, NADH. Ya, di siklus Krebs ini. Ya, ini ada ATP yang dihasilkan, ya, respiratory change, ya. Nah, ini tahap berikutnya adalah yang ketiga ini, elektron transport chain atau oksidasi fosforilasi. Semalam sudah kita jelasin, ini lebih detail sedikit. Oksidatif fosforilasi ini proses di mana energi disimpan dalam apa ini ya, dan FADH2 ya, dipakai untuk memproduksi ATP ya. Jadi nanti ada dia NADH dengan hidrogen ya, nah, dengan oksigen menghasilkan ATP ya. Ini di tahap 5 tentunya nanti ya, di tahap 5 ini terjadi electrochemical gradient yang bertukarnya hidrogen dengan pembentukan ATP ya. Nah, di sini diperlukan oksigen ya. Jadi kalau di siklus Krebs tadi sama di glikolisis tidak diperlukan. Di situ terjadi proses anaerob ya. Nah, tapi dalam proses fosforilasi ini, elektron transport ini sangat diperlukan sekali oksigen, sangat vital ya. Nah, di sini, jadi kalau di sini kita nggak bernapas, oksigen kurang, ini terganggu, produksi energi juga terganggu. Ya, ini dia. Ini kompleks 1, kompleks 3 yang kita pelajari semalam. Ini adalah molekul-molekulnya yang bekerja, ya. Dan di sini terjadi elektron transport, ya, pertukaran perpindahan elektron dari satu molekul ke molekul berikutnya sampai ke kompleks 4, ya. Nah, itu kemudian terjadilah penumpukan hidrogen ion di intermembran space. Dengan begitu akan terjadi pada tahap terakhir ATP sintase, itu enzim yang merubah ADP menjadi ATP. Maka dihasilkanlah ATP dalam jumlah besar ya di di kompleks 5 di sini nanti ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi pertukaran antara ion transport itu dipertukarkan ya antara H ion dengan ADP ya. ADP nanti akan munculnya di sini. Ini dia. Jadi ini ion bertukar, ATP akan diproduksi ya. Nah, ini kesimpulannya tadi ya. Jadi kesimpulannya ini glukosa di sini ya. Sini akan dihasilkan ini glikolisis ya. Kemudian pirufat masuk ke mitokondria, ini ada siklus Krebs ya. Berubah dulu dia menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs ya, terus berputar-putar ya di siklus Krebs tadi. Kemudian nanti dia akan masuk ke transport chain ya, elektron transport chain ya, ini dia. Ini tahap akhirnya. Nah, disinilah ATP sintase tadi ya. Ini kompleks 5. Nah, dia ada transporter ya, pertukaran antara ATP yang diproduksi dengan ADP. Dengan itu dia mempertukarkan dengan ion hidrogen ya. Jadi di sini hidrogen yang terbentuk di intermembran space tadi akan dipertukarkan sehingga nanti ATP akan diproduksi ya. Kemudian ADP dari ADP ya. Jadi ATP yang sudah dipakai dia akan terurai menjadi ADP lagi dengan fosfat inorganik. Nah, begitu seterusnya sehingga energi terus-menerus akan diproduksi dalam jumlah yang besar dengan hitungan yang sangat cepat ya, milisecond. Kenapa? Kebutuhan energi itu sangat mempengaruhi ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini citric acid cycle. Nah, kemudian ini adalah koenzim yang dihasilkan, dan di sini citric acid cycle tadi ya. Nah, kemudian di sini akan digunakan di elektron transport chain ya, baru di sini akan dihasilkan ATP. Nah, ini adalah
inhibitor. Jadi kalau glikolisis itu diatur sendiri oleh mekanisme ATP yang sudah diproduksi, dia akan mengatur sendiri sehingga konstan produknya itu tetap terjaga dengan konstan ya. Ini metabolisme etanol ini ya. Ini adalah penghambat inhibitor. Jadi ini saya sekedar tahu aja ya. Bisa dihambat atau bisa terganggu ya. Ini summary akhirnya ya. Jadi glukosa di sini ada glikolisis, ada citric acid cycle dan oksidatif fosforilisasi ya. Nah, di oksidatif fosforilisasi dihasilkan ATP dalam jumlah yang paling besar ya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk kebutuhannya. Oke, ini adalah inhibitornya ya. Jadi inhibitor ini menghambat daripada proses ini. Itu lebih dalam nanti kalau misalnya mau dipelajari ini. Ini secara umum yang normal dulu. Jadi inhibitor ini bisa menghambat proses glikolisisnya. Nah, ini termasuk adalah penghambat inhibitor ini ya, karbon dioksida. Oke. Baik, ini untuk praktikumnya ya, nggak sampai sini ya. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Cukup jelas? Kurang jelas? Halo? Hilang ya suaranya? Jelas ya? Baik, pas ya, bisa kita masuk 20 menit ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini saya kirim materinya ke WA-nya siapa ya? Martugi, siapa? Martugi ya? Komitinya? Iya, betul. Oke, ntar saya kirim ya. Oke. Baik, nggak ada ya pertanyaan ya. Kita sampai sini. Dan saya kirimkan melalui WA ya presentasinya.